Halo Society, bertemu lagi dengan saya, Ade, kru sediksi. Selamat datang di Gadget Talk. Gadget apapun kita bahas sampai mentok. Nah, kali ini kita akan bahas sebuah tablet keluaran Xiaomi yang konon katanya bisa head to head dengan iPad-nya Apple. Apalagi kalau bukan Mi Pad 6. Di Agustus 2023 seperti menuntaskan rasa kangen akan tablet Xiaomi. Bagaimana tidak? Terakhir kali Mi Pad 5 keluar di 2021. Brand kecintaan sejuta umat ini seperti memberikan kesan bahwa sebuah tablet tidak harus tiap tahun muncul keluaran yang baru, jika generasi sebelumnya masih mumpuni untuk digunakan. Beda dengan brand kebanyakan yang tiap tahunnya memunculkan generasi-generasi barunya. Dari segi desain, Mi Pad 6 ini sekilas mirip iPad 10. Kecuali di BAM kameranya. Karena kalau dari BAM kamera dia mirip dengan Xiaomi 13. Flagshipnya Xiaomi juga. Dan dia memiliki bezel yang tipis ya. Bezelnya tipis, kamera ada di sebelah samping, bukan tengah atas seperti biasanya. Dan kesan premium dimunculkan juga dengan menggunakan bahan aluminium alloy. Kesat ketika dipegang dan terlihat antep ya. Mantap lah. Dari segi portabilitasnya, Mi Pad 6 ini cukup ringan, bobotnya nggak sampai setengah kilo, jadi sangat mudah apalagi dimasukkan ke clutch bag ataupun sling bag, itu nggak kerasa. Dan juga kalau dilihat dari sisi-sisinya, dia sangat tipis. Di sini ada port USB 3.2-nya, USB-C, ada 4 speaker di bagian kanan dan kiri, lalu ada tombol power di ujung atasnya, dan ada tombol volume di kanannya. Dan juga di sini kita bisa mencharge pensilnya dan hanya bisa dicharge di sebelah sini saja. Oh iya, Type-C-nya bisa connect di monitor tambahan, jadi bisa mirroring dari tablet ini. Layarnya juga memuaskan, menggunakan IPS, refresh rate-nya juga tinggi, 144 Hz, 11 inci dengan rasio 16:10, jadi menonton video dengan resolusi besar 4K, 8K sungguh memuaskan dengan Mi Pad 6 ini. Apalagi dia juga aman ya karena dilindungi oleh Corning Gorilla Glass 3. Dan juga karena dia memiliki 550 nits kecerahan, digunakan outdoor pun masih cukup nyaman. Ini contoh penggunaan di luar ruangan. Masih cukup tajam dan juga nyaman digunakan. Untuk jeroannya, Mi Pad 6 ini menggunakan OS Android 13 dengan MIUI Pad 14. Chipsetnya adalah Snapdragon 875G, sebuah chipset yang premium, flagship di zamannya. Untuk GPU-nya dia ditenagai oleh Adreno 650. Dengan demikian, Antutunya bisa mencapai hampir 800.000. Nah, saat kita coba memainkan beberapa game populer, contohnya kayak ML, PUBG, ataupun Genshin, Mi Pad 6 sungguh sangat mumpuni, bisa lancar. Bahkan untuk ML sendiri dia bisa tembus sampai 60 fps. Jadi walaupun memang tablet bukan fungsinya ya untuk memfoto, tapi kita coba hasil dari penggunaan kamera belakang dan depannya nanti. Oke, coba kita foto mobil ini dan lingkungan di sekitar kita. Oke, sekarang untuk kamera depannya, coba kita selfie. Masih cukup tajam. Nah, jadi kita dapat pensilnya, tapi ini nggak include dengan pembelian tabletnya. Dia bisa dibeli terpisah. Harganya 1 jutaan. Dengan pensil 1 jutaan ini, kita bakal dapat fasilitas magnetik ya. Jadi dia bisa sambil ngecharge, dan ngecharge-nya memang hanya dari Mi Pad 6 ini. Untuk feels genggamnya
dia seperti pen tablet pada umumnya. Jadi kalau kalian terbiasa menggunakan Wacom ataupun pen tablet lainnya, maka feelsnya mirip. Gripnya lumayan premium. Dan juga dua tombolnya ini, satunya berfungsi sebagai screenshot, satunya berfungsi untuk membuka aplikasi Notes. Jadi bisa langsung mencatat-catat ketika kalian menggenggam pensil ini. Cukup menarik, walaupun memang harganya premium ya, apalagi ketika mengingat bahwa Xiaomi biasanya mengeluarkan gadget dengan harga murah. Untuk pen stroke-nya sendiri cukup efektif. Kalau bisa kita lihat, ketika saya tidak melakukan penekanan yang begitu jauh, dia akan tipis, tapi begitu ditekan, dia akan sedikit lebih tebal dan lebih tebal lagi ketika tekanannya ditambah. Jadi enak ya buat mengilustrasikan. Bagi para ilustrator ini sangat membantu kerja-kerja mereka. Dan juga ketika kita memegang pensil ini, otomatis dia akan nge-palm rejection otomatis. Jadi tidak akan tertempel atau tercoret di bagian yang tidak ada pensilnya. Seperti ini, tangan saya tidak meninggalkan bekas. Seperti ini. Cukup menarik ya. Namun memang sekali lagi masih ada alternatif lain selain pensil dari Xiaomi sendiri. Jadi di 300 ribuan sampai 500 ribuan masih cukup banyak pilihan alternatif pensil yang bisa digunakan di Mi Pad ini. Untuk keyboardnya sendiri, dia juga seharga sama dengan pensilnya, 1 juta. Dan untuk ukurannya cukup minimalis. Untuk beberapa orang yang memiliki jari besar, mungkin akan sedikit kurang nyaman. Tapi untuk saya, untuk ukuran segini cukup pas. Touch-nya pun cukup solid ya, dan plastiknya bukan plastik yang murahan. Jadi saya pikir dengan harga 1 juta memang masih cukup worth it. Tapi tetap seperti pensilnya, jika kalian memiliki budget yang di bawah itu, masih banyak varian 300 sampai 800 ribuan keyboard yang bisa digunakan di Mi Pad 6 ini. Tergantung dari budget dan preferensi kalian. Kita masuk di kelebihannya. Untuk Mi Pad 6 sendiri ini, kita nilai kelebihannya ada di sisi baterainya. Dia cukup tahan lama. Dengan 8800 mAh, dia bisa tahan dengan penggunaan casual 1-2 harian. Dan juga karena dia udah fast charging, 33 watt, pengisian 0-100% kita cek ada di angka 1 jam 50-an menit. Jadi masih cukup cepat dan juga bertahan lama. Yang kedua, dari sisi desainnya. Jadi desainnya yang minimalis, flat, dan juga mirip iPad dengan harga 5 juta, sungguh sangat worth it. Yang terakhir mungkin dari segi performanya. Performanya cukup andal, apalagi hanya untuk dibuat nonton video ataupun browsing dan ketik-ketik. Itu sungguh bisa dilibas dengan sangat lancar. Untuk kekurangannya, Mi Pad 6 ini ditambah harga aksesorisnya itu akan menyentuh angka 7 juta. Tapi kalau bundling mungkin bisa 6,5 juta. Nah, di harga segitu pilihannya jadi lebih variatif lagi, karena dengan iPad 10 saja dengan harga 6,5 juta juga sudah dapat. Jadi Xiaomi seperti agak nanggung menaruh harga aksesorisnya di harga 1 juta per aksesoris tadi. Yang kedua adalah di tidak adanya desktop mode ya. Jadi kalau dibilang ini bisa menggantikan laptop agak kurang tepat karena tidak ada desktop mode. Jadi kalau di iPad sendiri sudah ada manager mode yang bisa mengganti-ganti tampilan window ketika beralih aplikasi. Nah, di sini masih belum ada. Tapi solusinya bisa menggunakan split screen. Jadi tinggal drag aja, maka aplikasinya akan terbagi menjadi setengah layar. Dan juga bisa ditambah dengan floating window ya. Yang terakhir mungkin ada di ketidakadanya fingerprint sensor. Tapi memang bisa diakali dengan face unlock-nya cukup cepat. Tapi itu tadi, bagi orang yang mungkin sedang buru-buru dan lebih terbiasa menggunakan fingerprint, itu akan menjadi kurang nyaman. Jadi, dengan segala kelebihan dan kekurangannya, untuk siapa sih Mi Pad 6 ini? Yang pertama adalah orang-orang yang butuh secondary device, jadi bukan sebagai main device-nya mereka. Apakah mereka ketika memiliki laptop ataupun CPU, PC,